Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. The starvation and devastation are utterly intolerable. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Men, dunia lagi panas, dan ada pihak yang masih bilang semuanya terkendali. Padahal ribuan orang masuk daftar hilang, dan laporan investigasi bikin banyak meja diplomasi mendadak tegang. Katanya operasi presisi, katanya sesuai prosedur, tapi angka-angka di lapangan ngomong lain. Lucu juga ya, tiap kritik langsung dibilang bias, tiap sorotan dianggap serangan politik. Sebelum lu percaya narasi mentah-mentah, dengerin ini dulu sampai habis. Karena yang lagi terjadi jauh lebih serius dari sekedar perang biasa. Men, dunia sekarang lagi terkunci pada satu titik panas yang gak pernah benar-benar dingin, Gaza. Sejak Oktober 2023, konflik di sana sudah melampaui pola lama roket dibalas roket atau serangan udara dibalas operasi darat. Ini berubah menjadi perang skala penuh dengan dampak global yang terasa sampai ke meja diplomasi internasional. Laporan investigasi dari Al Jazeera kemudian memicu gelombang diskusi baru setelah menyebut ada ribuan warga Gaza yang masuk kategori hilang atau jasadnya tidak ditemukan secara utuh pasca gelombang serangan besar, dengan angka yang beredar sekitar 2.842 orang. Dan begitu angka itu dipublikasikan, ia langsung menjadi headline di berbagai media dunia. Dari situ, pembahasan bergeser ke dugaan penggunaan amunisi dengan daya hancur dan panas ekstrim. Istilah seperti senjata termal atau termobarik mulai disebut. Dan isu ini pun naik level karena dalam konteks militer modern, amunisi dengan efek tekanan serta panas tinggi memang dikenal memiliki daya rusak luas dan kehancuran berlapis yang membuat proses identifikasi korban menjadi sangat sulit. Di titik inilah isu tersebut berubah dari sekedar laporan korban perang menjadi perdebatan global tentang jenis amunisi, dampaknya, dan implikasi hukumnya. Karena jika benar ada penggunaan amunisi dengan efek luas di area padat penduduk, maka persoalannya bukan hanya strategi militer, tetapi juga proporsionalitas serta dampak terhadap warga sipil dalam kerangka hukum humaniter internasional. Geopolitik pun ikut terseret, sebab setiap tuduhan penggunaan amunisi tertentu otomatis membuka diskusi tentang pasokan senjata, aliansi politik, dan posisi negara-negara besar. Terutama ketika Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel sering disebut dalam konteks suplai persenjataan. Konflik ini pun melebar dari pertempuran regional menjadi arena perdebatan global di forum internasional. Sementara di lapangan, operasi militer tetap berjalan, infrastruktur hancur, sistem kesehatan tertekan, dan angka korban terus bertambah. Setiap laporan baru langsung disorot tajam oleh dunia, dan angka ribuan korban hilang itu tidak lagi dipandang sebagai statistik semata, melainkan simbol kerasnya perang urban modern. Diskusi global pun bergeser dari sekedar taktik militer menjadi pertanyaan etika perang, legitimasi, dan standar kemanusiaan internasional. Menjadikan Gaza bukan hanya medan tempur, tetapi juga cermin bagaimana perang modern diuji di tengah tekanan opini publik global yang terus bergerak. Dan ketika sorotan dunia makin tajam, dinamika konflik ini ikut bergerak ke level yang lebih kompleks. Karena setiap perkembangan di lapangan langsung terhubung dengan reaksi diplomatik lintas benua. Sidang darurat digelar, pernyataan sikap dikeluarkan,
dan bahasa yang dipakai para pemimpin dunia makin hati-hati karena setiap kata bisa berdampak pada stabilitas kawasan. Negara-negara yang sejak lama punya kepentingan di Timur Tengah mulai menedaskan posisi masing-masing. Ada yang menyerukan gencatan senjata segera, ada yang menekankan hak pertahanan diri, dan ada pula yang fokus pada jalur kemanusiaan sebagai prioritas utama. Situasi ini membuat konflik Gaza tidak lagi berdiri sendiri sebagai konflik teritorial, melainkan menjadi simpul kepentingan global yang menyentuh keamanan regional, hubungan strategis, hingga peta kekuatan internasional. Di saat yang sama, isu bantuan kemanusiaan menjadi sorotan utama. Distribusi logistik ke wilayah yang terdampak menghadapi tantangan besar, mulai dari akses yang terbatas hingga risiko keamanan di lapangan. Sementara lembaga-lembaga internasional berupaya menjaga jalur bantuan tetap terbuka agar kebutuhan dasar warga sipil dapat terpenuhi. Tekanan opini publik global juga memainkan peran signifikan. Demonstrasi terjadi di berbagai kota besar dunia. Perdebatan berlangsung sengit di ruang akademik dan media, dan narasi yang berkembang seringkali membentuk persepsi publik yang kemudian memengaruhi kebijakan dalam negeri masing-masing negara. Di ranah hukum internasional, diskusi mengenai proporsionalitas dan perlindungan warga sipil kembali mengemuka, dengan berbagai pihak menuntut investigasi independen terhadap dugaan penggunaan jenis amunisi tertentu, sementara pihak lain menegaskan bahwa operasi militer dilakukan dalam kerangka keamanan nasional. Ketegangan ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara strategi militer dan konsekuensi politik jangka panjang, karena setiap keputusan taktis dapat memicu reaksi berantai yang meluas ke ranah ekonomi dan diplomasi. Pasar global pun tidak sepenuhnya imun terhadap dampaknya. Fluktuasi harga energi dan kekhawatiran terhadap stabilitas jalur perdagangan menjadi bagian dari kalkulasi risiko yang terus dipantau oleh pelaku ekonomi internasional. Selain itu, potensi eskalasi regional selalu menjadi bayang-bayang yang diperhitungkan, mengingat kawasan tersebut memiliki sejarah panjang konflik yang kerap melibatkan aktor-aktor eksternal. Dalam konteks ini, setiap upaya mediasi menjadi sangat krusial, baik melalui jalur bilateral maupun melalui organisasi multilateral, meskipun prosesnya kerap berjalan lambat dan penuh negosiasi alot. Di lapangan, realitas tetap keras. Infrastruktur yang rusak membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Sistem kesehatan menghadapi tekanan berat, dan masyarakat sipil hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan. Semua ini memperlihatkan bahwa konflik Gaza bukan hanya persoalan militer semata, melainkan krisis multidimensi yang menyentuh aspek kemanusiaan, hukum, politik, dan ekonomi secara bersamaan. Seiring waktu, pertanyaan besar yang terus menggantung adalah bagaimana komunitas internasional dapat menemukan titik temu yang mampu meredakan ketegangan tanpa mengabaikan kepentingan keamanan maupun prinsip-prinsip kemanusiaan. Selama solusi komprehensif belum tercapai, Gaza akan tetap menjadi simbol ujian berat bagi tatanan internasional modern, tempat di mana kekuatan, legitimasi, dan tekanan opini publik saling berkelindan membentuk arah sejarah yang masih terus ditulis. Perkembangan berikutnya sangat bergantung pada bagaimana para aktor utama membaca momentum. Karena dalam konflik berkepanjangan seperti ini, timing seringkali sama pentingnya dengan kekuatan. Setiap jeda pertempuran membuka ruang negosiasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk konsolidasi ulang di lapangan, sehingga kepercayaan antar pihak menjadi variabel yang rapuh. Upaya gencatan senjata yang bersifat sementara kerap dibayangi ketidakpastian, sebab tanpa kesepakatan politik yang lebih luas, jeda hanya menjadi fase transisi menuju ketegangan berikutnya. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap perlindungan warga sipil terus menguat. Berbagai organisasi kemanusiaan menyerukan akses tanpa hambatan, dan isu ini menjadi tolok ukur kredibilitas komitmen global terhadap hukum humaniter. Perdebatan opini publik, tekanan parlemen, dan pertimbangan elektoral dapat mempersempit atau memperluas ruang kompromi. Ketika faktor internal dan eksternal saling berinteraksi, keputusan yang diambil bukan lagi murni soal medan tempur, melainkan hasil perhitungan multidimensi yang melibatkan stabilitas jangka panjang. Di tingkat kawasan, negara-negara sekitar juga berhitung cermat agar konflik tidak meluas melewati batas yang ada, sebab eskalasi regional berpotensi mengubah keseimbangan keamanan secara drastis. Oleh karena itu, jalur komunikasi informal maupun formal tetap dijaga, meskipun seringkali berlangsung di balik layar. Dalam konteks global, konflik ini menjadi pengingat bahwa perang di era modern tidak pernah benar-benar terisolasi. Dampaknya menyebar melalui jaringan informasi, ekonomi, dan politik yang saling terhubung. Setiap perkembangan di Gaza bisa memicu reaksi berantai di forum internasional, memengaruhi hubungan bilateral, dan membentuk ulang persepsi terhadap tata kelola keamanan global. Pada akhirnya,
Keberlanjutan atau meredanya konflik ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi antara kemauan politik, efektivitas diplomasi, serta kemampuan semua pihak untuk menahan eskalasi lebih jauh. Hingga titik itu tercapai, Gaza akan tetap berada di pusat perhatian dunia, bukan hanya sebagai wilayah konflik, tetapi sebagai barometer bagaimana komunitas internasional menghadapi tantangan kemanusiaan dan keamanan yang saling bertaut dalam satu krisis panjang. Dan di titik ini yang bikin situasi yang makin berat bukan cuma dentuman di lapangan, tapi perang narasi yang sama kerasnya di ruang publik. Setiap pihak punya versi cerita, punya pembenaran, punya klaim legitimasi, tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah dampaknya nyata dan terasa. Ketika angka korban terus disebut, ketika laporan investigasi bermunculan, dan ketika forum internasional terus berdebat tanpa keputusan final, dunia dipaksa melihat bahwa konflik ini bukan hitam putih. Ini soal kekuatan, kepentingan, keamanan, dan kemanusiaan yang bertabrakan dalam satu ruang sempit bernama Gaza. Pada akhirnya, sejarah yang akan menilai siapa berdiri di mana, siapa mengambil keputusan apa, dan siapa memilih diam saat tekanan global memuncak. Kesimpulannya jelas, konflik ini bukan sekedar isu regional. Kalau lo merasa isu ini penting dan layak dibahas dengan kepala dingin tapi tetap kritis, share ke tongkrongan lo, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan pastikan diskusinya tetap tajam tapi berisi. Karena di era perang narasi kayak gini, literasi dan keberanian bersuara itu juga bentuk tanggung jawab.